Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Odama Channel. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang bilangan eksponen atau bilangan pangkat. Ya, gitu. Jadi untuk matematika tingkat SMA kelas 10 ya tentunya. Ini bilangan eksponen belajar di kelas 10 semester ganjil. Dan ini pertama babnya. Oke, di sini ada sifat-sifat bilangan eksponen. Eksponen itu sebutannya adalah pangkat ya sebenarnya. Eksponen itu adalah kata dari bilangan pangkat gitu. Bilangan pangkat ya. Nah, jadi bilangan pangkat sendiri ya misalnya kayak 2 pangkat sekian gitu ya. Contoh nih misalnya di sini 2 pangkat 3 berarti 8 gitu ya. Nah, 8 itu dihasilkan dari 2 pangkat 3 atau 8 sama dengan 2 pangkat 3 gitu. Nah, ini adalah dasar dari bilangan pangkat gitu ya. Lalu di sini ada namanya misalnya kita punya contoh kan kalau dulu belajar bilangan pangkat itu kalau pangkat kan 4 pangkat 3. Berarti 4 pangkat 3 itu berapa sih? 4 pangkat 3 itu 64 ya. Yang kalau SMA udah tahu ya, kalau SMP kan mungkin atau SD dijabarin dulu nih. Jadi kalau pangkat itu adalah 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Jadinya ada 64 gitu ya. Nah, dengan begini ini kita pelajari lebih dalam lagi ya di SMA gitu, di kelas 10. Jadi materi ini bilangan pangkat dengan operasinya. Lalu ada operasi yang gimana basisnya berbeda gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan yang di kotak ini? Angka basis, terus pada bilangan operasinya bagaimana gitu ya. Coba kita kotret di sini. Jadi ada angka besar disebut angka basis, lalu pangkatnya kecil, lalu di sini hasilnya. Maka di sini A ini disebutnya basis. Basis. Lalu di sini adalah ini sebutnya pangkat atau eksponen gitu ya. Eksponen. Lalu di C-nya kita sebut sebagai hasil. Hasil perpangkatan gitu. Nah, jadi dengan kita tahu unsur-unsurnya ya, bilangan pangkat itu unsur-unsurnya ada bilangan basis, lalu ada pangkat eksponen yang B kecilnya, lalu C-nya adalah hasil perpangkatan gitu. Nah, jadi di sini kita punya angka basis, bilangan pangkat sama hasil perpangkatan gitu ya. Contoh di sini ada penjabaran ini dulu ya dari rumusnya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Itu kalau basisnya sama. Jadi basis sama begini, basisnya sama, ini basisnya sama gitu ya. Jadi sama dengan A, M ditambah N gitu ya. Jadi penjumlahan. Gitu, ini perkalian, jadi pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian berarti dikurangi gitu ya. A pangkat M, ini A per N gitu, maka jadinya A, M dikurangi N. Kalau di sini kan pakai K sama L ya, gitu. Ini K dikurangi L, sama aja. Gitu. Contoh, kita ambil angka aja contoh ya. Kita pakai contoh dulu. Contohnya misalnya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5. Maka hasilnya 4 pangkat 3 ditambah 5 gitu. Jadi 4 pangkat 3 ditambah 5 jadi hasilnya 4 pangkat 8 gitu ya. Lalu di sini ada lagi misal contoh lagi berapa ya kira-kira? Yang susah deh angkanya, yang sulit banget ini. Pangkatnya saya bedain warnanya aja. Ini 7, ini 10 gitu deh ya. Gimana kalau begini?
Ini pembagian, berarti 10 pangkat berapa? Itu 7 yang di atas, 10 yang di bawah. Berarti 7 dulu, baru dikurangi sama 10 gitu ya. Jadi dapatnya 10 pangkat min 3 gitu. 7 dikurangi 10 itu min 3 gitu ya. Oke, kita punya hasil seperti ini. Nah, inilah operasi dari bilangan pangkat ketika basisnya sama. Kalau basisnya beda gimana? Tapi pangkatnya sama. Ini juga khusus ya. Gitu. Basisnya sama, basisnya beda, pangkatnya sama. Berarti kayak misal kita punya 5 ya. Pangkat 10 dikali 2 pangkat 10. Berapa nih? Gitu. Ini pangkatnya sama nih. Ya kita punya pangkatnya sama. Gini, sama-sama 10. Berarti tinggal apa? Tinggal kaliin aja. 5 kali 2. Ya, selesai gitu. Jadi 5 dikali 2. Pangkatnya di luar. Gitu ya. Jadi pangkat ini ditaruh di luar. Karena 5 kali 2. Selesai gitu ya. Jadilah seperti ini. 5 kali 2 berapa? 10 pangkat 10 gitu ya. Jadi cukup kalikan basisnya saja kalau pangkatnya sama. Tapi kalau pangkatnya beda, basisnya sama, berarti dijumlahkan si pangkatnya seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya angkanya beda, basisnya beda, pangkatnya beda. Diapain tuh? Nggak bisa dikali ya, tetap kali manual aja. 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 gitu. Berapa nih? Ya udah ini 4 pangkat 2 sama 5 pangkat 3 ini beda. Gitu. Basisnya beda 4 dan 5, pangkatnya beda 2 dan 3. Berarti ini dihitung manual ya. 16 dikali 5 pangkat 3 1 2 5, tinggal dikalikan gitu ya. Ini contoh-contoh kalau misalnya operasi bilangan eksponen itu terjadi kalau misalnya pangkatnya sama, basisnya beda, langsung dikalikan. Tapi pangkatnya tidak diapa-apain. Pangkatnya tetap sama ya. Gitu. Kalau pangkatnya 10 ya tetap 10 ya, nggak 100 atau 20, bukan. Gitu. Tapi kalau misalnya pangkatnya beda, basisnya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan saja. 5 tambah 3 kayak gini ya, 8. M, N. Jadinya M tambah N gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada B pangkat K dikali B pangkat K dipangkatkan N. Jadi pangkatin lagi. Jadi pangkatnya dikalikan saja. Ini saya ambil contoh, hapus di sini dulu deh ya. Nah, di sini aja deh. Ini yang dasar ya. Semisal kalau pangkatnya dipangkatin lagi gitu ya. Jadi misalnya kayak 2 pangkat 5 dipangkatin lagi 2 gitu. Nah ini jadinya pangkatnya dikalikan ya 2. Jadi 5 dikali 2. Berapa? 2 pangkat 10 gitu. Selesai. Ya, jadi nggak bisa langsung 2 pangkat 10 berapa? Aduh, hitungnya lama deh. 2 pangkat 10 mah. Nah ini kalau misalnya pangkatnya ada 3 gini nih. 3 terus dipangkatin lagi 2 gitu. Udah, berarti 2 pangkat 5 dikali 3 dikali 2 gitu. Berapa ini? Jadinya 5 kali 3 15, 15 kali 2 30, 30. 2 pangkat 30 gitu ya. Selesai. Contoh misalnya lagi ternyata begini. 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 itu dipangkatin lagi 2. Nah, mereka semua dipangkatin 2. Ya udah, masing-masing pangkatnya dikalikan dengan angka 2. 2 kali ke sini, 2 kali ke sini juga gitu. Ya. Jadi masing-masing pangkat dikalikan dengan angka 2 karena 2 pangkat di luar. Berarti 4 pangkat
2 dikali 2, lalu yang 5-nya dikali 5 pangkat 3 dikali 2. 3 dikali 2. Gitu. Ini biar coba saya samain dulu. Ini 2, ini pangkat 3 gitu. Nah, begini. Ya. Jadi 4 pangkat 2 dipangkatin lagi 2. Jadi 4 pangkat 2 dikali 2. Dikali 5 pangkat 3 dipangkatin lagi 2. Jadi 5 pangkat 3 dikali 2 gitu. Ya, ini contoh dari B pangkat K dipangkatin lagi N. Jadi K kali N gitu ya. Ini bentuk lain, kalau ini inverse, saling inverse. Jadi kalau misalnya pangkat positif dikalikan dengan pangkat negatif, hasilnya 1. Basisnya sama, pangkatnya sama, tapi bedanya itu plus, yang satunya min. Gitu ya, ini min, ini plus. Berarti jadinya angka 1 gitu ya. B pangkat N sama dengan 1 per N. Kayak misalnya 7 pangkat 2 sama dengan 1 per 7 pangkat min 2 gitu. Ternyata pangkatnya negatif nih. Dibikin ke pangkat positif misalnya gitu. Min 5 berarti sama dengan 1 per 7 pangkat 5 gitu ya. Oke, ini cuma bentuk-bentuk lainnya. Ini pemfaktoran dari perpangkatan. Lalu yang ini A pangkat 0 sama dengan 1. Ini khusus ya. Jadi setiap berapapun yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Gitu ya. Mau dia 1 juta pangkat 0 kayak tetap 1. Mau dia 1 miliar pangkat 0 kayak ya 1 gitu ya. Jadi kalau sini 1 berapa ya? 1 juta 236.050 pangkat 0 sama dengan berapa? Ya 1 gitu. Mau di angkanya jutaan sekalipun kalau dipangkatin 0 hasilnya tetap 1 gitu ya. Oke, kita coba next di berikutnya. Oke, ini ada beberapa soal ya. Soal pertama, kedua kita coba dari yang atas dulu. Sederhanakan bentuk berikut. Jadi A pangkat 4 dikali B pangkat 3 dibagi A dikali A pangkat 2. Gitu. Jadi ini perkalian ya. Ini juga perkalian. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sama, yaitu huruf A-nya sama, tapi B-nya nggak ada yang sama ya. Ya udah B-nya tetap sendirian aja. Berarti di sini kita tulisnya A pangkat B per A dikali A pangkat 2. Jadinya berapa? Karena A-nya pangkat 1 di sini, ini pangkat 2, berarti jadinya 1 ditambah 2 gitu. Jadi 1 ditambah 2. Jadi A pangkat 1 ditambah 2 yang bawahnya. Yang atasnya pangkat 4, yang ini 3. Gitu. Kita udah punya ini. Oke, lalu coba kita uraikan ini, selesaikan dulu ya. A pangkat 4 dikali pangkat 3. Ini A pangkat 3. Gitu. Nah, kita coba lihat basisnya dulu. Basisnya ada yang sama nggak basisnya? Ada. Yang mana? Basisnya yang ini yang sama nih. Nah, gitu ya. Itu sama tuh. Berarti jadinya berapa? A pangkat 4 dikurang 3. Lalu di sini B-nya pangkat 3. Tetap ya. B-nya pangkat 3 gitu. Jadi berapa? A pangkat 4 dikurangi 3 jadinya 1. Yang ini B-nya B pangkat 3 ya. Karena B-nya nggak ada temennya, mau di bawah atau di atas, jadi tetap ditulis lagi. Oke, jadi jawabannya A pangkat 1 dikali B pangkat 3. Atau bisa juga tulisannya boleh seperti ini. Jadi A kali B pangkat 3 gitu. Udah cukup. Ya gini. A kali B pangkat 3 atau AB pangkat 3. Seperti itu. Ke soal berikutnya di bawahnya.
Sederhanakanlah bentuk berikut dalam pangkat positif. Nah, yang diminta adalah pangkat positif. Ini ada pangkat-pangkat negatifnya nih. Nah, ini negatif, ini negatif, negatif. Nah, tuh. Kita sederhanakan dulu deh ya. Sederhanakan dulu, mau bentuknya negatif mau positif, yang penting sederhanakan dulu. Nanti negatifnya, kalau ada ketemu pangkat negatif, nah itu kita otak-atik lagi. Seperti di rumus yang sebelumnya ya. Udah diperlihatkan di sini. Nah, yang ini nih. Ya. Kalau B pangkat N dibagi jadi sama dengan 1 per B pangkat minus N. Gini ya. Sebaliknya, kalau pangkatnya negatif, di bawahnya jadi positif. Kalau pangkat di bawahnya negatif, di atasnya jadi positif. Gitu ya. Tetap seperti ini. Ya, sama gitu. Nah, nanti kita bikin kayak gitu ya. Sekarang kita coba sederhanakan dulu bentuk ini. Oke, jadi dia di mana X-nya pangkat 2. Lalu ada Y, Y-nya pangkat 1, ada Z. Z pangkat min 3. Lalu di bawahnya pangkat 5 sama min 2 gitu ya. Ini X-nya, ini Z-nya. Lalu si Y-nya pangkat min 3. Dikalikan dengan Y pangkat min 3. Kita coba selesaikan dulu yang ada di pecahannya dulu. Jadi kita biar nggak pusing, coba ini dulu diselesaikan pecahannya. Gitu. Ada yang sama kan? Angka basisnya. Jadi kita bikin sama dengan berapa? Nah, X pangkat berapa? 2 dikurangi 5. Gitu. Karena pecahannya atas bawah ini ya. Atas dan di bawah. Sama-sama basisnya. Sama pangkatnya beda. Berarti kita cukup pangkatnya dikurangin karena pembagian. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada lagi dikali sama Y. Y-nya tulis lagi aja nggak apa-apa. Dikali sama Z pangkat. Nah, ini min 3 dikurangi min 2 gitu ya. Yang di bawah, yang di atasnya min 3, yang di bawahnya min 2 gitu ya. Oke, ini kita selesaikan dulu. Oh, sama dikali dengan Y pangkat min 3 ya, yang di belakang ini ya. Yang di sini nih. Nah, itu. Gitu, jadi Y pangkat min 3. Oke, jadi kita dapat X-nya pangkat berapakah itu? X pangkat minus 3 ya. Lalu di sini berapa lagi? Y-nya jadi karena Y-nya ini sejajar ya. Ini sejajar sama ini sejajar sama karena perkalian jadi penjumlahan. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. Karena di sini pangkatnya nggak ada ya, nggak ditulis. Jadi di situ pangkat 1. Jadi 1 ditambah min 3. Gitu. Dikalikan dengan Z. Berapa? Z pangkat min 3 dikurangi min 2. Jadi ini jadi penjumlahan ya. Jadi plus. Karena min ketemu min jadi plus. Jadi nanti jawabannya min 3 ditambah 2. Berapa? Min 1. Gitu. Ya. Jadi ini tinggal kita beresin. Mana yang mau diberesin? Oh, yang tengah ya. X pangkat min 3. Yang di tengahnya Y pangkat min 2. Oke, Y pangkat min 2. Lalu di sini Z-nya dikali Z pangkat min 1. Oh, nggak usah ditulis deh. Min 1. Oh, min 1 ya. Tulis saja. Nah, ini pangkatnya berbeda-beda, basisnya juga berbeda-beda, dan sama-sama negatif. Jadi gimana? Kalau sama-sama negatif, ini kan ditujukan untuk dalam pangkat positif gitu ya. Jadi harus positif pangkatnya. Diapain?
kita ke bawahin, tukar posisi yang seperti tadi di rumus di awal gitu. Jadi posisinya gimana ini? Sama dengan, karena ini jadi ke bawah semua, jadi di atasnya tinggal angka 1 gitu. Karena pangkatnya semuanya negatif, jadi dikebawain semua. Jadinya gimana? X pangkat Mi pangkat 3 dan Z-nya pangkat 1 gitu ya. Z-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 2, Z-nya pangkat 1. Nggak usah ditulis kalau pangkat 1 ya gitu ya. Oke, kita selesai lah contoh soal berikut ini. Oke, kita coba ke next soal berikutnya ya. Nah, seperti ini. Kita kerjakan yang atas dulu. Hasil dari 2 pangkat 2026 ditambah 1. Lalu dibagi sama 1 per 2 pangkat 4052. Banyak amat ya. Coba kita selesaikan aja. Oke, seperti ini. Coba kita lihat di yang nomor di atasnya. Kalau semisalnya bentuknya seperti ini, kita bisa sederhanakan dari melihat pangkatnya. Ini pangkatnya paling kecil adalah 2 pangkat 2026. Ini agak sedikit logika dan HOTS ya soal bentuk soalnya. Jadi 2 pangkat 2026 itu kita keluarkan dari persamaan yang di atasnya. Jadi kita dapatlah ini 1 ditambah. Nah, itu 1 angkanya, bukan 2 pangkat 2026 atau sejenisnya. Berarti jadinya gimana kah itu? Ya, jadi 1 dibagi 2 pangkat 2026. Jadi nanti tulisannya 1 dibagi 2 pangkat 2026 gitu ya. Kasih kurung, tutup. Nah, yang di bawahnya itu 1 pangkat 1 per 2 pangkat 4052. Saling kelipatan kayak 2026 ya kayaknya ya. Itu kayaknya dibagi 2 tuh bisa. Jadi nanti kayaknya bikin aja begini ya. Kita bikin jadi 2026 ditambah 2026. Iya kan? 2026 tambah 2026 kan jadinya 4. Ya jadi 4052 gitu ya. Nah, ini coba nanti kita selesaikan di sini ya. Kita coba keluarkan. Jadi nanti 2 pangkat 2026 dikali ya. Dikali jadi 2 pangkat 2000 enggak. 1 ditambah 1 per 2000 salah. 2 pangkat 2026. Oke, lalu di bawahnya itu karena dia ada penjumlahan ya. Jadi bisa kita pisah jadi 1 per 2 pangkat 2026 dikali sama 2 pangkat 2026. Oke, ada yang bisa kita coret kah dari bentuk ini? Coba ini kalau kita bikin ke pecahannya jadi 2. Oke, kita sederhanakan pecahannya ya. 2 pangkat 2026 dikali sama 1 tambah 1 per 2026 gitu ya. Dikali sama, nah ini pecahan ini, karena pecahan-pecahan lagi, jadi dibalik jadi perkalian. Jadi mereka 2 pangkat 2026
dikali 2 pangkat 2026 per 1 gitu ya. Nah ini udah setara nih, sama nih posisinya. Berarti jadinya ada yang bisa kita jumlahkan atau kita kalikan dulu ke dalam-dalam ya. Jadi nanti ini bentuknya kalikan ke dalam yang ini aja deh. Sebenarnya sama aja kiri kanan ya. Mau yang ini kayak dikali ke dalam atau yang ini kayak dikali ke dalam, sama aja ya. Gitu. Kita ambil yang ini aja deh. Sama aja ya. Kita kaliin aja gini. Berarti jadinya 2 pangkat 2026 dikali sama ke dalam nih, berarti kaliin 2 pangkat 2026 ditambah sama 1 per 2 pangkat 2026, jadi dikali sama 2 pangkat 2026 jadi begini. Per 2 pangkat 2026 kali 2 pangkat 2026 gitu ya. Jadinya berapa? Ini coret nih. Sama nih kan. Jadi 1. Gitu. Jadi di sini kita dapatnya ini sama-sama perkalian, ini perkalian, ini juga perkalian sama ini ya. Basisnya sama, pangkatnya juga sama. Gitu. Boleh nggak kita kalikan angkanya? Angka basisnya, pangkatnya nggak usah, boleh. Jadinya 4 pangkat 2026. Kalau misalnya basisnya nggak dikaliin, berarti jadinya pangkatnya di jumlah. Jadi pangkatnya 4052 gitu ya. Ini jadi 2 pangkat 2026 ditambah 1 gitu ya. Nah udah, jadi hasilnya kayak gini ya. Gitu. Jadi bukan hasil tapi cuma menyederhanakan aja. Gitu ya. Jadi menyederhanakannya agak nggak biasa dikit lah gitu. Oke, kita coba next lagi ke soal yang di bawahnya. Oke, ini adalah hasil dari 2 pangkat 2027 ditambah 2 pangkat 2025 per 2 pangkat 2025 dikurangi 2 pangkat 2024. Berarti ini jadinya gimana nih? Ya, berarti kita sederhanakan aja, kita keluarkan yang paling kecil di atas dan di bawahnya. Contoh di sini kalau yang di atas yang paling kecil siapa? 2 pangkat 2025. Kita keluarkan. Nah, kalau yang ini yang paling kecil yang di bawahnya siapa? 2 pangkat 2024. Kita keluarkan. Jadinya seperti ini. 2 pangkat 2025 gitu ya. Yang di atasnya, oke, ini pecahan dulu. Salah lagi. Salah miring ininya. Oke, kasih kurung ya. Dikurung. Kalau di 2 pangkat 2027 sudah diambil jadi 2 pangkat 2025, berarti sisanya 2 pangkat 2. Gitu ya. Karena kalau ini ke sini perkalian jadi 2025 tambah 2 jadi 2027. Gitu ya. Oke, kita coba lanjut. Jadi di sini ditambah sama 2 pangkat 2025 dikeluarin. Jadi di sini udah nggak ada lagi angka, tapi tinggal angka berapa? Angka 1. Gitu ya. Kita lanjut di bawahnya 2 pangkat 2025. Siapa yang keluar? 2 pangkat 2024. 2 pangkat 2024. Gitu. Dikalikan dengan siapa? Dengan 2 pangkat 2 pangkat 2025 sudah diambil 2 pangkat 2024, jadi tinggal 2 pangkat 2020. Enggak dong. 2 pangkat 1 gitu ya. Oke, terus lalu ditambah sama 2 pangkat 2024 sudah diambil 2 pangkat 2024, berarti
1 ya, hilang angkanya. Ini bukan ditambah tapi dikurang ya, sorry. Ini dikurang. Ini minus soalnya nih. Nah gitu. Oke, kita coba lanjut. Jadi 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 2025. Ada yang bisa kita coret? 2 pangkat 2025 dibagi 2 pangkat 2024. Jadi sesuai dengan sifat perpangkatan gimana? Jadi 2 pangkat 2025 dikurang 2024 gitu ya. Terus ini ada yang dikurung tadi sama yang dikurung ini. Jadi 2 pangkat 2 4 ditambah 1. 2 dikurangi 1 ya 1 gitu ya. Oke, kita dapat ini lalu kita ke sebelah ya. Jadinya 2 pangkat 2 pangkat 1 ya ini 2 pangkat 2025 dikurangi 2 pangkat 2024 1 gitu. Oke, ini pangkat 1 lalu dikali sama 4 tambah 1 5 ya. Ini per 1 udahlah dibagi 1 mah tetap ya. Jadi hasilnya adalah 10 gitu. Oke, selesai ya. Jadi hasilnya 10. 2 pangkat 1 dikali 5 ya 10 gitu. Jadi itulah pembahasannya kali ini. Oke, sekian dari saya pembahasan untuk bilangan pangkat ya, bilangan eksponen atau perpangkatan. Jadi nanti kalau ada yang mau bentuk softfile dari coret-coretan ini mungkin bisa saya simpan di PDF ya. Nanti akan saya kasih di PDF-nya dalam bentuk link Google Drive yang ada di deskripsi video ini. Gitu. Oke, gitu aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Atau ada yang belum mengerti sama pembahasannya, boleh diputar ulang lagi videonya gitu aja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.